أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Ud'u, serulah, ilah, kepada sabili, jalan, Rabbika, Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izah, dan pelajaran, al hasanah, yang baik, wajadilhum, dan bantahlah mereka, billati, dengan cara yang ia ahsan, baik. Inna, sesungguhnya, Rabbaka, Tuhanmu, huwa, dia, a'lamu, lebih mengetahui, biman, dengan pada siapa, dalla, tersesat, an, dari, sabilihi, jalannya, wahwa, dan dia, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, dengan atau pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa in, dan jika, aqabtum, kamu membalas, fa'aqibu, maka balaslah mereka, bimithli, dengan semisal atau sebanding, ma, apa, uqibtum, kamu dibalas atau ditimpa, bihi, dengannya, walain, dan jika, sabartum, kamu bersabar, lahuwa, sesungguhnya itu, khairun, lebih baik, lissabirin, bagi orang-orang yang bersabar. Wasbir, dan bersabar, wama, dan tidaklah, sabaruka, kesabaranmu, illa, melainkan, billah, dengan Allah, wala, dan jangan, tahzan, kamu bersedih hati, alaihim, atas mereka, wala, dan jangan, taku, kamu adalah, fi, dalam, daikin, kesempitan, mimma, dari atau terhadap apa, yang kurun, mereka tipu dayakan. Inna, sesungguhnya Allah ma'a, beserta, alladzina, orang-orang yang, attaqau, mereka bertakwa, walladzina, dan orang-orang yang, hum, mereka, muhsinun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada ayat 125, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyeru manusia kepada ajaran Islam dengan 3 metode dakwah sesuai dengan karakter mereka. Hikmah, yaitu menyampaikan kebenaran dengan kebijaksanaan dan argumen yang kuat untuk kalangan cendekiawan. Mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang menyentuh hati dan disertai keteladanan bagi kaum awam. Dan jidal ahsan, yaitu debat yang santun dengan logika dan dalil yang benar untuk penganut agama lain. Pendekatan ini disesuaikan dengan beragam tingkat kecerdasan dan kecenderungan manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa metode dakwah ini sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kecerdasan sasaran. Tetapi ada juga yang menilai ketiga cara ini dapat diterapkan fleksibel dalam berbagai situasi. Cendekiawan pun bisa tersentuh dengan mau'izah dan orang awam bisa mendapat manfaat dari jidal yang baik. Dan dengan demikian, tujuan utama dakwah adalah menyampaikan kebenaran sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing sasaran.
pada ayat 126 ini memberikan pengajaran bagaimana seharusnya membalas jika kondisi telah mencapai tingkat pembalasan. Jika ayat 125 menuntun bagaimana cara menghadapi sasaran dakwah yang diduga dapat menerima ajaran tanpa membantah atau bersikeras atau menolak, serta dapat menerima ajaran setelah jidal atau bermujadalah, maka di sini dijelaskan bagaimana menghadapi mereka yang membangkang dan melakukan kejahatan terhadap para pelaku dakwah. Pada ayat 126 ini memberi peringatan. Pada ayat 126 ini memberi pengajaran bagaimana seharusnya membalas jika kondisi telah mencapai tingkat pembalasan. Jika ayat 125 menuntun bagaimana cara menghadapi sasaran dakwah yang diduga dapat menerima ajaran tanpa membantah atau bersikeras menolak, serta dapat menerima ajaran setelah jidal atau bermujadalah, maka di sini dijelaskan bagaimana menghadapi mereka yang membangkang dan melakukan kejahatan terhadap para pelaku dakwah, yakni dai atau pengajar kebaikan. Ayat ini mengajarkan untuk sebaiknya bersabar ketika menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, karena orang yang bersabar itu lebih baik. Pada ayat 127 ini melanjutkan dengan perintah sabar. Anjuran untuk tidak membalas adalah yang terbaik, dan ini hendaknya disampaikan atau ditampilkan oleh Rasulullah SAW agar dapat diteladani oleh umatnya. Jika kamu bersabar dan tidak membalas, maka sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi para penyabar, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itu, wahai Nabi Muhammad, sebagai manusia sempurna dan teladan, laksanakanlah tuntunan ini dan bersabarlah menghadapi gangguan kaummu dan dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah, dan tidaklah kesabaranmu itu akan mencapai hasil yang memuaskan melainkan dengan pandangan Allah kepadamu. Karena itu, andalkanlah Allah dan mohonlah pertolongannya, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka tipu dayakan guna merintangi dakwahmu. Pada ayat 128, ulama berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan gugurnya paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dalam perang Uhud, dan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Hidung dan telinga beliau dipotong, perutnya dibelah, jantungnya diambil lalu dikunyah. Ketika Nabi SAW melihat kesudahan yang sangat mengerikan itu, beliau bersabda, "Semoga rahmat Allah tercurah padamu. Sesungguhnya engkau banyak sekali melakukan kebajikan serta selalu bersilaturahim. Seandainya Syafihah tidak akan bersedih, niscaya engkau kubiarkan agar engkau dibangkitkan Allah dengan rongga sekian banyak makhluknya." Yang pertama yaitu berdakwah dengan menggunakan 3 metode: al-hikmah, kebijaksanaan; mau'izah hasanah, nasihat yang baik; dan mujadalah, yaitu berdiskusi dengan cara yang santun. Dengan metode ini menekankan bahwa dalam menyampaikan ilmu, anjuran dan atau peringatan, semuanya harus didasarkan pada kebenaran dan disampaikan dengan cara yang baik serta penuh dengan kelembutan. Selain itu, jika terjadi perbedaan pendapat yang memicu perdebatan, disarankan untuk tetap menjaga kesopanan dan berbicara dengan lembut agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan menyentuh hati pendengarnya. Yang kedua yaitu keteladanan dan kebijaksanaan. Pentingnya keteladanan dan kebijaksanaan dalam membimbing seseorang kepada kebaikan melalui pemberian nasihat yang tepat. Diharapkan peserta didik atau target dakwah dapat memahami, menerima, dan mengambil hikmah untuk memperbaiki diri. Dengan metode ini, pendidik memiliki kesempatan besar untuk menanamkan kebaikan dan mendorong kemajuan masyarakat. Selain itu, kesan positif tentang ketulusan dan kepedulian guru terhadap nasihat lebih mudah diterima dan dihayati oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu bersabar, tegar, dan tidak mudah sedih. Para pendakwah harus tetap tegar dan tidak mudah merasa sedih atau kesal saat menghadapi tantangan dari orang-orang yang menjadi sasaran dakwah mereka. Para pendakwah harus memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai mereka dalam setiap perjuangan. 3 yaitu bersabar, tegar, dan tidak mudah sedih. Para pendakwah harus tetap tegar dan tidak mudah merasa sedih atau kesal saat menghadapi tantangan dari orang-orang yang menjadi sasaran dakwah mereka. Para pendakwah harus memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai mereka untuk setiap perjuangan mereka. Selain itu, mereka juga harus percaya bahwa astagfirullahaladzim.
Ketiga yaitu bersabar, tegar, dan tidak mudah bersedih. Para pendakwah harus tetap tegar dan tidak mudah merasa sedih atau kesal saat menghadapi tantangan dari orang-orang yang menjadi sasaran dakwah mereka. Para pendakwah harus memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai mereka dalam setiap perjuangan. Selain itu, mereka juga harus percaya bahwa pertolongan Allah akan selalu diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Dalam berdakwah, sifat sabar memegang peranan penting karena merupakan salah satu niat utama atau nilai utama dalam menciptakan perdamaian. Sabar adalah kemampuan menahan diri dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, baik yang bersifat fisik maupun batin. Sabar dalam bentuk fisik mencakup keteguhan dalam menjalankan perintah agama seperti kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, menghadapi cobaan hidup, atau bahkan dalam situasi peperangan. Sementara itu, sabar dalam bentuk rohani adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dari dorongan nafsu yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti menahan amarah dan mengendalikan emosi.